Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, izinkan saya Fauzar Rahman sebagai moderator dan teman saya yaitu Muhammad Ihsan sebagai audiens dalam mempresentasikan mengenai materi aliran luar, yaitu mengenai karakteristik aliran fluida, aliran laminar berkembang penuh, ketebalan lapisan, fenomena drag dan lift pada suatu benda terhadap aliran fluida, dan teori dasar tentang mesin-mesin fluida. Selanjutnya, baiklah, masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang aliran luar atau external flow. Aliran luar adalah suatu aliran fluida yang mengalir melewati permukaan benda padat sehingga fluida tidak sepenuhnya dibatasi oleh dinding. Pada aliran ini, pengaruh utama terjadi di sekitar permukaan benda akibat gesekan viskositas dan pembentukan lapisan batas. Contoh aliran luar yaitu udara melewati sayap pesawat, air melewati kapal, udara melewati mobil yang bergerak, angin yang melewati gedung tinggi, dan fluida yang melewati silinder atau bola. Pada aliran ini memiliki perbedaan dengan aliran dalam atau internal flow. Pada aliran luar, fluida bebas bergerak di sekitar benda. Yang kedua yaitu efek viskositas dominan hanya dekat permukaan dan terjadi drag dan lift akibat interaksi fluida dengan benda. Selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik aliran fluida. Karakter aliran fluida adalah sifat atau perilaku fluida saat bergerak, baik fluida cairan maupun gas. Pemahaman karakteristik aliran sangat penting dalam bidang teknik mesin, hidrolika, perpipaan, aerodinamika, hingga mesin-mesin fluida seperti pompa dan turbin. Aliran fluida dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek seperti waktu, bentuk lintasan, viskositas, perubahan massa jenis, dan pola gerak fluida. Berdasarkan waktu, aliran yang pertama yaitu berdasarkan waktu, yaitu aliran tuna. Aliran tuna adalah aliran fluida yang sifat-sifatnya pada suatu titik tidak berubah terhadap waktu. Contohnya, air mengalir dalam pipa dengan debit tetap. Selanjutnya, yang kedua berdasarkan ruang dan lintasan aliran. Yaitu aliran seragam. Aliran seragam adalah aliran yang memiliki kecepatan sama di setiap titik pada aliran tertentu. Contohnya, aliran pada pipa lurus panjang dengan diameter tetap. Ada aliran tidak seragam, yaitu aliran yang kecepatannya berubah sepanjang lintasan aliran. Contohnya, aliran dekat tikungan. Yang ketiga, berdasarkan jenis gerakan partikel fluida, yaitu aliran laminar. Aliran laminar adalah aliran yang bergerak berlapis-lapis secara teratur tanpa percampuran antara lapisan, yaitu gerakan fluida teratur, tidak ada pusaran tetap besar, gaya viskos dominan, kerugian energi kecil. Selanjutnya yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran yang bergerak, partikelnya tidak beraturan dan banyak terjadi pusaran atau eddy. Ya, contohnya seperti fluktuasi kecepatan tinggi, terjadi percampuran fluida, energi kinetik besar, dan kerugian gesekan besar.
Ada juga aliran transisi, yaitu aliran yang memiliki daerah pelarihan antara laminar dan turbulen. Aliran transisi memiliki ciri-ciri seperti aliran kadang stabil dan kadang berubah, turbulen. Selanjutnya, aliran laminar berkembang penuh. Aliran laminar berkembang penuh atau full developed laminar flow adalah kondisi aliran di dalam suatu pipa atau saluran ketika profil kecepatannya sudah tetap dan tidak berubah lagi sepanjang aliran. Pada awal masuk, fluida memiliki profil kecepatan yang hampir merata. Karena pengaruh viskositas dan kondisi no slip, kecepatan fluida di dekat dinding menjadi nol sehingga bentuk lapisan batas terus berkembang hingga memenuhi seluruh penampang pipa. Contohnya yaitu aliran oli pelumas, yang kedua aliran darah dan dalam kapiler, yang ketiga yaitu sistem mikrofluida. Selanjutnya kita membahas mengenai ketebalan lapisan batas atau boundary layer thickness, yaitu adalah suatu jarak dari permukaan benda sampai titik di mana kecepatan fluida mencapai jarak sekitar 99% dari kecepatan aliran bebas. Lapisan batas terbentuk karena adanya pengaruh viskositas fluida pada permukaan benda. Di dekat dinding, kecepatan fluida 0 akibat kondisi no slip, lalu meningkat hingga mendekati kecepatan aliran utama. Jenis lapisan batas terdapat dua, yaitu lapisan batas laminar, yaitu memiliki ciri-ciri aliran fluida teratur, ketebalan relatif tipis, dan gesekan kecil. Yang kedua, lapisan batas turbulen, yaitu memiliki ciri-ciri banyak pusaran, ketebalan lebih besar, dan gesekan lebih besar. Selanjutnya, kita membahas mengenai fenomena drag and lift pada suatu benda terhadap aliran. Drag sepenuhnya adalah gaya hambat yang sejajar arah aliran fluida, sedangkan lift yaitu gaya angkat yang tegak lurus arah aliran. Kedua gaya ini dipengaruhi bentuk benda, kecepatan aliran, dan sifat fluida, serta sangat penting dalam bidang aerodinamika, otomotif, dan mesin fluida. Gaya lift adalah gaya angkat yang arahnya tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Lift terjadi karena adanya perbedaan tekanan di dua sisi berbeda akibat perbedaan kecepatan aliran fluida. Selanjutnya, kita membahas mengenai teori dasar tentang mesin-mesin fluida. Mesin fluida adalah mesin yang bekerja dengan memanfaatkan energi fluida, baik cair maupun gas, untuk menghasilkan kerja atau memindahkan energi. Dalam mesin fluida terjadi perubahan energi, pertama yaitu energi mekanik, energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial fluida. Contoh fluidanya yaitu air, udara, uap, dan gas. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut yaitu mesin fluida adalah mesin yang memanfaatkan energi fluida untuk menghasilkan kerja atau memindahkan energi. Mesin fluida terbagi menjadi pembangkit tenaga dan mesin perpindahan. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum kontinuitas dan Bernoulli, serta banyak digunakan dalam berbagai bidang teknik dan industri. Baiklah,
mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab yang kami persilahkan kepada audiens. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya bagaimana penerapan mesin-mesin fluida dalam bidang industri dan contohnya. Terima kasih. Baiklah, berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens, yaitu mengenai penerapan mesin fluida dalam bidang industri dan contohnya. Mesin fluida diterapkan untuk dalam teknik bidang industri, diterapkan untuk mentransfer energi antara mesin dan fluida, baik cairan maupun gas. Dalam industri, mesin ini memiliki fungsi yang cukup amat sangat kritis, seperti memindahkan cairan, menghasilkan udara tekan, hingga membangkitkan tenaga. Untuk contoh penerapan utamanya yaitu pada pompa sentrifugal yang digunakan di industri minyak dan pertambangan untuk mentransfer atau mengalirkan cairan dari suatu titik ke titik produksi lainnya. Yang kedua, pada kompresor udara, yaitu untuk memasuk udara bertekanan untuk menggerakkan mesin-mesin pneumatik dan sistem otomasi manufaktur. Yang ketiga, pada turbin air dan gas, yaitu biasanya digunakan pada pembangkit listrik seperti PLTA untuk mengubah energi kinetik fluida menjadi energi mekanik dan listrik. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan? Mungkin dari materi yang diterangkan tadi saya cukup mengerti, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya mengenai aliran luar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah